Sampurasun abang none sekalian. Kali ini MC akan membahas alur cerita film The Possession of Hannah Grace tahun 2018 yang mengisahkan tentang keseharian pegawai rumah sakit yang bertugas di kamar mayat. Apakah dia akan ditemenin sama Empok Kunti atau Ibu Suster merayap? Penasaran? Gaskeun terus videonya. Di awal film, terlihat sebuah gadis yang sedang rebahan dan 4L. Lemah, lesu, letih, loyo. Gadis itu bernama Hannah dan ternyata dia sedang kesurupan seorang iblis atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut jurik. Bapaknya Hannah berusaha untuk membantunya mengucap istighfar. Akan tetapi, karena si jurik sangat kuat, mereka akhirnya kewalahan. She's mine forever. Karena bapaknya kesel, juriknya nggak mau keluar, akhirnya dia terpaksa membuat anaknya pingsan. Selang 3 bulan kemudian, terlihat seorang gadis bernama Megan. Ini dia komoknya yang menerima panggilan kerja di rumah sakit Boston Metro. Dia melamar pekerjaan sebagai pengurus kamar mayat yang ditawarkan temannya Lisa, seorang pengawas terapinya Megan dan juga seorang perawat di Boston Metro. Sebelumnya, Megan adalah seorang polisi. Dia keluar dari kepolisian karena suatu masalah. Di sore hari, Megan datang ke rumah sakit untuk wawancara. Dia bertemu Lisa dan Lisa bilang kalau Megan butuh bantuan, dia bisa temui Lisa di lantai 3. Selanjutnya Megan melakukan wawancara dengan pemimpin rumah sakit bernama Dr. Louis sambil diajak keliling. Akses pintu area kamar mayat menggunakan kartu dan lampunya menggunakan sensor gerakan. Dia juga diberitahu hal-hal tentang pekerjaannya. Drop-offs only. No drop-off, no accident. And then close-ups of each individual injury. Roll. Scanning. This doohickey sends the... Keesokan harinya, Megan berolahraga dan bersiap untuk bekerja. Sesampainya di RS, dia berkenalan dengan 2 satpam dan langsung memulai pekerjaannya di kamar mayat. Datanglah petugas ambulan yang membawa mayat baru. Megan segera membantunya untuk memindahkan dan mendata mayat tersebut. Setelah mayat selesai didata dan akan dimasukkan ke dalam lemari, tiba-tiba... Hey. Kaget, sama saya juga. Setelah di jump scare sama satpam bernama Dave, Megan melanjutkan pekerjaannya. Saat itu, trauma masa lalu Megan kembali kambuh. Dulu dia pernah hampir menembak penjahat, tetapi karena grogi, akhirnya dia hanya diam dan temannya menjadi korban tapi berhasil menembak penjahatnya. Trauma itu pun membuat Megan ketergantungan dengan obat-obatan. Di siang hari, seseorang datang ke rumah Megan. Dia adalah Andrew, mantannya Megan yang juga seorang polisi hendak untuk mengambil barang-barangnya yang tertinggal di sana. Waktu berlalu, malam pun tiba. Saat sedang gabut, sirine berbunyi. Ternyata ada orang asing yang mengaku kalau dia pegawai di sana dan meminta untuk masuk. Tetapi Megan menolaknya. I forgot my key. Back away from the door. No. Sir. Sesaat kemudian, sirine kembali berbunyi. Ternyata kali ini ada pengiriman mayat baru yang dikirim oleh petugas Randy. Saat Megan membantu memindahkan mayat, pintu lift tertutup seperti ada yang sedang naik. Tapi Megan tidak menghiraukannya. Manakala Megan sedang mendata,
kejanggalan demi kejanggalan mulai terjadi. Karena Megan adalah orang yang tidak percaya mistis, dia tidak peduli dengan gangguan tersebut. Error. Error. Karena semua peralatannya error, Megan berhenti mendata dan memasukkan mayatnya ke lemari. Tiba-tiba peralatan di meja jatuh dan membuat tangan Megan terluka. Kemudian, dia mencoba mencari data si mayat lewat website kepolisian resmi menggunakan akun mantannya. Dan diketahui bahwa mayat tersebut bernama Hannah Grace. Randy bilang mayat itu ditemukan polisi di suatu lembah setelah berbagai cara dilakukan oleh seseorang untuk membunuh dan membakar wanita itu lalu kabur. Mayat itu juga memiliki pupil mata berwarna biru, sedangkan di foto KTP-nya berwarna coklat. Di sela-sela kesibukan, Megan merasa ada yang mengganggunya. Dia mengira kalau itu adalah Dave, tapi ternyata orang asing tadi ternyata berhasil masuk saat Megan sedang membantu Randy. Orang itu berniat untuk mencuri mayat Hannah. Dia mengancam Megan jika melawan. Tetapi karena Megan adalah mantan polisi, akhirnya Megan kembali melawannya dengan karate yang diajarkan oleh Sandy. Setelah Megan menelepon satpam, mayat Hannah kembali hilang dan tiba-tiba sudah ada di ruang kremasi bersama orang asing tadi. Called security. There's nowhere for you to go. Please, listen to me. You have to destroy her body. You gotta destroy her body. She's not dead. Setelah ditangkap, orang itu bilang kalau mayat Hannah harus dihancurkan karena dia belum mati. Megan penasaran dan mencoba mengecek kembali mayat tersebut. Lalu, Lisa datang dan menenangkannya. Sesaat kemudian, datanglah Dave yang bilang kalau ada Andrew yang ingin bertemu Megan dan Dave menggantikan Megan untuk sementara menjaga area kamar mayat. Andrew menemui Megan karena ternyata ada obatnya yang hilang dan Megan marah karena merasa dituduh. Setelah itu, Megan meminta tolong untuk mengumpulkan data tentang mayat Hannah. Di tengah penjagaan, tiba-tiba lemari mayat Hannah terbuka. Karena si Dave sedang gabut, dia lalu pergi bermain bola bekel di lorong. Saat Megan kembali, ternyata Dave tidak ada. Dan setelah dicek, Andrew mendapat info kalau Hannah sebenarnya sudah mati 3 bulan yang lalu. Megan sempat bingung dan dia mencoba mengecek kembali tubuh mayat itu. Betapa kagetnya Megan saat tahu ada beberapa luka yang sembuh. Kemudian karena dia penasaran, akhirnya dia mencoba mengecek CCTV area lorong dan dia semakin terkejut saat melihat ada sosok hitam yang tertangkap CCTV. Dia bilang ke Lisa tentang sosok tersebut, tapi Lisa tidak percaya dan mengira bahwa itu hanyalah ilusi dari ketergantungan obat-obatan yang diderita Megan. Karena Lisa asem pengen ngudut sambil nyantuy, dia lantas pergi ke tangga darurat. Tiba-tiba, Dave? You okay? waktu berlalu, datanglah mayat baru. Kali ini, Megan mencoba menceritakan tentang mayat Hannah itu ke Randy. Namun, Randy juga tidak percaya. Dan
Dia menelepon Andrew untuk jujur tentang obat Andrew yang dia sembunyikan. Namun saat melihat rekaman CCTV, ternyata Randy juga dibunuh oleh mayat Hannah. Tiba-tiba Andrew kembali ngebel dan bilang kalau orang asing yang sebelumnya ditangkap berhasil kabur. Megan dipaksa untuk membawa mayat Hannah ke ruang pembakaran. Sebelum membakar, orang itu bercerita kalau dia adalah bapaknya Hannah. Dia bilang kalau dulu anaknya sangat depresi, sampai-sampai Jurik menemukan akses untuk masuk dan menguasai dirinya. Ternyata juga kenapa warna matanya berubah biru, karena itu salah satu tanda Jurik. Dia membunuh orang lain untuk menyembuhkan koreng di tubuhnya. Sudah banyak ruqyah yang dilakukan, namun hasilnya tetap saja nihil. Hingga akhirnya bapaknya memutuskan untuk membunuh Hannah dengan dibakar. Karena cara lain hanya bisa memperlambatnya saja untuk memangsa korban baru. Wrong death. Setibanya Andrew, dia segera mencari Megan. Ternyata Megan dibawa oleh Hannah ke lemari mayat. Kemudian, mereka kembali bertemu dengan Hannah dan terjadilah peperangan antar makhluk. Di tengah pertempuran, Megan berusaha melawan traumanya dengan menembak Hannah. Setelah Hannah tewas, Megan segera membawa mayat Hannah untuk dibakar. Dan film pun udahan bray. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah berbaktilah kepada orang tua agar tidak kerasukan Jurik seperti Hannah. Saya MC Still in the Bed pamit, terima kasih.